11,7 km. Ini dibangun selama 1 tahun 2 bulan dan tol ini diresmikan oleh pemain bola dunia yaitu Cristiano Ronaldo. Setelah itu Syahrini dengan Lamborghini-nya dia diikuti dengan ratusan mobil Ferrari. Baru setelah tanggal 23 September 2013 tol ini diresmikan, kemudian digratiskan selama seminggu. Per 1 Oktober 2013 mulai dikenakan biaya. Untuk bus seperti ini sekali melintas itu Rp10.000, dan untuk khusus jalur sepeda motor, nah itu dikenakan biaya sebesar Rp4.000. Nah, sepeda motornya yang kecil-kecil di pinggir-pinggir. Nah, sekarang yang mau melihat keajaiban yang ada di atas jalan tol, di mana tol ini dibangun setelah ditemukan keajaiban es yang tidak pernah mencair sama sekali, dan es itu pun diberi nama dengan nama es coret. Adik-adik sudah bisa mulai melihat ke sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri tepat di depan kita itu sudah terlihat 2 bongkahan es coret dengan ukuran yang berbeda, yang lebih besar dan yang lebih kecil, di mana es ini tidak pernah mencair sama sekali. Ini dia, yang depan sebelah kiri. Nah, bongkahan es pertama. Belum ketemu. Kalau belum ketemu, dilihat lagi ke kiri untuk mbaknya yang sudah tahu, dikasih tahu temennya ya, bongkahan es yang tidak pernah mencair sama sekali, biarpun diterjang angin, diguyur air di bawah terik matahari. Nah, ini dia es coret yang kedua di depan sebelah kiri. Nah, es coret yang kedua. Yang belakang belum tahu tuh mbak, dikasih tahu dulu. Nah, es coret yang kedua. Kemudian dilihat lagi es coretnya yang ketiga yang tidak pernah mencair sama sekali. Nah, kalau tidak ada es coret, jalan tol ini tidak boleh dibangun. Tapi semenjak ada es coret, jalan tol ini baru boleh dibangun. Itu dia di bawah yang kecil ya. Nah, tembus, ini tolnya tembus ke bandara juga. Nah, kalau mau tembus ke bandara, kita masuknya ke pintu gerbang tol bandara. Nah, ini dia. Kalau misalnya adik-adik ke Bali nanti lewat atas, lewat pesawat, ketika adik-adik melihat bagian yang melingkar tadi, nampak seperti kepiting. Nah, jadi itulah titik tengahnya dari jalan tol di Bali. Nah, kemudian sekarang mau mengajak adik-adik melihat perbukitan yang ada di depan kita. Nah, es coret lewat ya. Perbukitan yang ada di depan kita coba diamati. Nah, di mana di antara perbukitan tersebut ternyata ada bangunan yang sangat istimewa juga. Yang mana? Nggak takut ya. Es coret lewat. Nah, nanti kita ke sana deh, ke tempat balon-balon yang terbang itu. Di sanalah kita akan berkunjung. Nah, kalau yang mau terbang-terbang pakai balon itu, silakan nanti mencoba yang namanya parasailing, menguji adrenalin berada di atas ketinggian 75 meter di atas permukaan air laut ya. Tunjukkan. Kenapa? Kalau nanti pulang lewat sini lagi nggak, Mbak? Kita sesuaikan dengan kondisi perjalanan ya. Karena sistem jalan tol di sini dia sistemnya buka tutup. Kalau cuacanya buruk maka tol ini akan ditutup, tetapi kalau cuacanya terang maka tol ini akan dibuka. Nah, karena keadaan angin di sini cukup kencang ya. Nah, sudah, kalau sudah coba sekarang kita melihat ke depan dulu, ke tebing-tebing yang di depan. Kita mau mengamati salah satu bangunan. Bangunan apa? Nah, adik-adik coba bisa sedikit merunduk nggak? Lihat ke ujung depan, pas di depan kaca, itu ada 5 atap yang berjejer kelihatan dari sini. Kelihatan nggak? Serius, kelihatan ada yang atapnya kuning-kuning kan? Nah, itulah kawasan yang tadi Mbok ceritakan, yang disebut dengan nama kawasan Puja Mandala.
Jadi di atas tebing itulah dibangun 5 tempat beribadah dalam satu areal dari 5 agama yang berbeda yang diakui di Indonesia tanpa ada pembatasnya. Kalau yang tebingnya, yang atapnya ujungnya kuning itu adalah atap dari wihara. Nah, setelah wihara itu gereja, adik-adik lihatnya ke kanan. Nah, setelah dari gereja itu baru paling ujung barat masjid. Nah, kalau yang paling ujung timurnya itu adalah nah, itu dia di depan. Yang ujung-ujungnya ada 5 atapnya berjejer. Tebing kelihatan kan? Nah, itu kawasannya yang disebut dengan kawasan Puja Mandala. Nah, dengan kita lolos di atas Oke. berarti ini menandakan adik-adik tinggal 10 menit terakhir sudah sampai di pantai Tanjung Benua Nusa Dua. Nah, nanti di pantai Tanjung Benua Nusa Dua setelah selesai beraktivitas, kita juga akan sekalian melangsungkan menikmati kegiatan santap menu hidangan di siang hari. Nah, nanti supaya cepet, bagi adik-adik yang mau berkunjung ke Pulau Penyu, ke Turtle Island, silakan nanti cari kelompoknya 10 orang 10 orang. Kalau sudah ketemu 10 orang, kita akan langsung berangkatkan. Nah, tapi kalau belum temu kelompoknya, boleh ditulis-tulis dulu namanya. Nanti kita akan kumpulkan kalau sudah genap, kita akan langsung berangkatkan menyeberang ke Pulau Penyu. Nah, cuman satu pesannya, Mbok. Nanti di sana adik-adik kalau mau bermain, jangan daftar sama orang sembarangan, tapi daftarlah sama petugas resminya. Kita tidak mengharapkan sesuatu, kita mengharapkan selalu yang baik-baik saja, tetapi tidak ada salahnya untuk antisipasi. Yang namanya kita bermain-main di atas air laut, ya. Kalau kita daftar sama petugas resminya,